Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang limas, yang tentunya kalian sudah sering melihat bentuk limas ya dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada atap rumah kalian atau bangunan sebuah gedung. Atapnya kan berbentuk seperti limas ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk belajar lebih jauh, kita kenalan dulu nih dengan arti limas. Nah, limas itu diartikan sebagai bangun ruang yang memiliki satu sisi alas dan beberapa sisi tegak yang berbentuk segitiga dan saling berpotongan di satu titik. Nah, jadi limas seperti gambar yang ini, limas itu memiliki satu alas, ini alasnya ya, alas A, B, C, D. Dan memiliki beberapa sisi tegak. Nah, sisi tegaknya itu salah satunya ABT. Ini sisi tegaknya ya. Sisi tegak yang berbentuk segitiga. Di samping ABT ada BCT ya. Terus CDT, terus ADT. Nah, itu merupakan beberapa sisi tegak dari limas. Kemudian ada sifat-sifatnya. Sifat limas yang pertama, limas memiliki sisi alas yang berupa bangun datar segi N. Misalnya, segi 4, segi 3, segi 5, dan sebagainya. Ya, ini. Kalau yang digambar ini, contoh limas segi 4. Karena alasnya itu berbentuk segi 4. Kemudian ciri yang kedua atau sifat yang kedua, memiliki sisi tegak yang semuanya berbentuk segitiga. Jadi ini sisi tegaknya ABT, BCT, dan ADT itu semuanya berbentuk segitiga. Sifat yang ketiga, memiliki titik puncak yang merupakan pertemuan semua sisi tegaknya. Nah, ini memiliki titik puncak. Titik puncaknya ini ya, T, titik puncak. Nah, ini merupakan pertemuan semua sisi tegaknya ya di sini. Nah, ciri yang keempat, memiliki tinggi yang merupakan jarak antara titik puncak dengan sisi alas. Nah, ini tinggi ya, ini. Tinggi itu jarak titik puncak dengan titik ini, titik alas ya, titik tengah alas. Ini tinggi ya, tinggi limas. Nah, kemudian ada jenis-jenis limas. Nah, jenis-jenis limas itu ada banyak ya. Ada limas segitiga beraturan, ada limas segi 4 beraturan, ada limas segi 5 beraturan, ada limas segi 6 beraturan. Nah, namanya itu sesuai dengan bentuk alasnya. Kalau limas segitiga berarti bentuk alasnya segitiga. Kalau limas segi 4, bentuk alasnya segi 4. Limas segi 5, alasnya berbentuk segi 5. Ini juga sama ya. Kalau segi 6 berarti alasnya berbentuk segi 6. Oke. Kemudian ada jaring-jaring limas. Nah, seperti ini kurang lebih bentuknya. Nah, mungkin yang paling familiar atau paling populer itu jaring-jaring limas segi 5 ya, yang sering kalian buat ya. Ya, berbentuk bintang ya. Nah, ternyata bintang itu merupakan jaring-jaring limas segi 5. Ada juga jaring-jaring limas segi 4 seperti ini. Jaring-jaring limas segi 6. Jaring-jaring limas segi 8. Dan masih banyak ya. Nah, kemudian di sini
Ada juga jaring-jaring limas yang nggak berbentuk ini, berbentuk seperti bintang ya, lancip-lancip ininya. Ada juga yang bentuknya seperti ini, tapi ketika dilipat nanti juga jadi sebuah limas ya. Ini limas segi 4. Nah, bisa jaring-jaringnya kalian bisa buat seperti ini atau bisa seperti ini. Nanti hasilnya sama seperti ini. Atau buat 5 segitiga seperti ini jaring-jaringnya. Dan masih banyak lagi ya, silahkan kalian explore. Nah, lanjut. Setelah kita tahu jenis-jenis limas, kemudian jaring-jaringnya, kita akan menentukan luas permukaan limas. Nah, untuk menentukan luas permukaan limas, kita bisa menghitungnya dengan rumus sama dengan luas alas ditambah N kali luas sisi tegak. Nah, N di sini itu banyaknya sisi tegak limas. Ini ya, ada keterangannya di sini. LPL luas permukaan limas, LA luas alas, N banyaknya sisi tegak limas, LST luas sisi tegak limas. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya, misalnya atap rumah Fahmi berbentuk 5 segi 6. Luas genteng pada salah satu sisi tegak atap tersebut adalah 10 meter persegi. Berapakah luas seluruh genteng yang terpasang di atap rumah Fahmi? Nah, dari soal ini berarti kita bisa gambarkan ya, atap rumah Fahmi kurang lebihnya seperti ini bentuknya. Bentuknya 5 segi 6. Ini 5 segi 6. Kurang lebih seperti ini atapnya. Kemudian penyelesaiannya. Nah, dari soal kita tahu luas sisi tegaknya itu kan 10 meter persegi. Kemudian bentuknya apa? Segi 6. Segi 6 berarti N-nya sama dengan 6. Sisinya ada 6. Terus ditanya luas seluruh genteng. Nah, kalau ditanya luas seluruh genteng, berarti kan luas sisi tegaknya aja ya. Nggak termasuk sisi alas. Berarti tinggal jawab. Luas seluruh genteng sama dengan N kali luas sisi tegaknya. N-nya itu kan 6. Luas sisi tegaknya 10. Berarti 6 kali 10. 6 kali 10 sama dengan 60 meter persegi. Jadi, luas seluruh genteng atap rumah Fahmi adalah 60 meter persegi. Gampang? Gampang dong. Oke, kita lanjut. Volume limas. Nah, untuk menentukan volume limas, kita bisa menghitungnya dengan rumus volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ini ya keterangannya kalau kalian lupa. LA luas alas, T sama dengan tinggi limas. Ini ya tinggi limas dari T ke I. Ini ya, dari titik puncak ke titik tengah alas. Ini tingginya, tinggi limas. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah monumen berbentuk 5 segi 5 memiliki luas alas 4 meter persegi dan tingginya 3 meter. Berapakah volume monumen tersebut? Nah, yang pertama kita gambarkan dulu nih. 5 segi 5 berarti kita gambar 5 segi 5. Kurang lebihnya seperti ini ya. 5 segi 5 kita udah gambar. Kemudian dari soal kita bisa ketahui. Yang diketahui apa? Luas alas. Berarti LA-nya sama dengan 4 meter persegi. Kemudian ada tinggi. Tingginya 3 meter. Berarti T sama dengan 3 meter. Yang ditanya volume. Volumenya. Volume monumen tersebut. Berarti volume 5 sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti tinggal masukin aja nih angkanya. 1/3 kali 4 kali 3.
1/3 kali 4, 4/3 dikali 3 jadi 12/3. Jadi ini ya 1 kali 4, 4 kali 3 12. 12/3. Nah, 12/3 itu berarti kan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi volume monumen tersebut adalah 4 meter kubik. Mudah bukan? Mudah dong. Oke. Nah, kalau kalian sudah paham, untuk evaluasinya, kalian bisa kerjakan latihan berikut. Nah, silahkan dikerjakan latihannya di buku catatan kalian. Jika ada yang kurang jelas, bisa diputar ulang videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.